Udah pukul 2, Bu. Kita mulai ya, Bu. Boleh, Dios, boleh. Oke, baik, Bu. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dalam kuliah umum klinik yang diadakan oleh Klinik Hukum Anak dan Perempuan, yang dimana kita ada 3 seri mengenai klinik ini, dan kuliah umum kita kali ini menjadi seri terakhir atau seri ketiga. Di seri pertama kita telah membahas mengenai bagaimana termarginalkannya perempuan dan anak. Di seri kedua kita telah membahas mengenai perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dalam perspektif restoratif justice, dan yang terakhir yang akan dibawakan oleh Bu Dr. Agusmida yaitu mengenai anak dan perempuan dalam hubungan kerja. Mungkin kepada teman-teman sedikit pengenalan bahwa Bu Agusmida merupakan Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNSU gitu. Dan Bu Agusmida juga merupakan salah satu ahli yang ada di Sumatera Utara mengenai ketenagakerjaan. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh mengenai bagaimana hubungan kerja antara mengenai perempuan dan anak dalam hubungan kerja. Karena sedikit saya berbagi pengalaman untuk membahas ketenaga kerjaan ini atau hukum perburuhan kalau kita makainya di FAUSU, kita memerlukan sebuah perspektif gitu. Karena pengalaman saya banyak berdebat contohnya mengenai RUU Cipta Kerja yang lagi hangat-hangatnya sekarang. Terus itu teman-teman dari Fakultas Ekonomi atau Hukum Ekonomi banyak memandang hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan itu memakai sudut pandang pertumbuhan perusahaan atau produktivitas perusahaan. Tapi seringkali tertinggal membahas mengenai perlindungan pekerja atau buruh. Dan yang paling penting adalah anak atau perempuan dari buruh itu tersebut gitu. Karena jika kita banyak membaca penelitian itu perempuan dalam hubungan kerja sering termarginalkan, dan anak-anaknya itu sering tidak dapat dipenuhi haknya. Contohnya seperti ketika di pabrik ada pekerja perempuan yang sedang hamil, itu perusahaan wajib menyediakan contohnya kulkas untuk tempat perempuan menyimpan ASI. Tapi banyak dari hasil penelitian justru perusahaan mengingkari hak atas perempuan itu. Nanti hal ini akan dieksplor lebih jauh oleh Bu Agusmida, dan teman-teman mungkin jika ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom chat, dan jika ingin berbicara langsung nanti juga bisa disampaikan di kolom chat. Harapan kami teman-teman harap mematikan mikrofonnya dan menghidupkan kameranya jika tidak terkendala agar kuliah kita berjalan lancar. Terima kasih, saya aturkan kepada Bu Agusmida. Saya persilakan untuk memulai kuliah umumnya. Terima kasih moderator Dios Aristo Lumban Gaul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anak-anak kami semua, dan mungkin ada undangan dari luar institusi ya. Mungkin hanya mahasiswa yang tergabung di sini, ada juga mungkin para ASN ataupun pekerja lainnya. Senang sekali hari ini saya dipercaya untuk memberikan materi seri ketiga tentang perempuan dan anak, dan karena bidang saya adalah perburuhan, maka saya akan mengambil materi dari hukum perburuhan yang berkaitan dengan pelindungan anak dan perempuan dalam hubungan kerja. Saya akan share screen dulu supaya nanti lebih sistematis. Dan seperti yang disampaikan Dios tadi, segala persoalan apapun, kalau hari ini ada yang mau konsultasi, saya gratiskan. Kalau besok udah mulai bayar ya. Ya, saya dapat judulnya Anak dan Perempuan dalam Hubungan Kerja dan Perlindungannya.
kita lihat dulu ya beberapa pengertian dasar. Yang pertama, di mana sih sebetulnya penduduk yang dikategori sebagai anak dan pekerja ya? Karena kalau kita ngomongin yang tadi spesifikasi istilahnya anak, anak itu jelas. Beberapa undang-undang menyebut atau memberi batasan dari sisi usia. Anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Itu kata undang-undang ketenagakerjaan. Tapi nanti kata undang-undang perkawinan itu beda lagi. Makanya kita ngikut ya. Tapi ini karena khususnya konteksnya adalah undang-undang kerja, undang-undang ketenagakerjaan, maka anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, selain mengenai konsep anak, maka kita harus kenal tentang konsep angkatan kerja. Angkatan kerja itu kan menurut ilmu kependudukan adalah yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, berarti kan angkatan kerja itu masuk dia yang kategori usia anak. Usia berapa? 15, 16, 17. Itu angkatan kerja. Kan gitu. Nah, dari data Sakernas, dari data yang kita ambil dari BPS yang kemudian diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja tahun 2020, kita lihat penduduk usia kerja PUK. Ada berapa penduduk usia kerja Indonesia? 197 juta, hampir 198 jutaan. Ya, 197 juta 911 777. Ini datanya. Karena data ini kan pasti akan mudah berubah ya. Setiap hari ada yang berulang tahun, ya kan? Setiap hari ada yang meninggal gitu ya. Baik. Penduduk usia kerja kita ada 197 jutaan. Itu dari kategori yang mana? Dari seluruh penduduk Indonesia kan ada berapa? 270-an juta kita kan? Nah, berarti separuhnya itu adalah penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja terbagi dua. Angkatan kerja. Tadi yang saya sebut angkatan kerja berusia di antara 15 tahun. Rentangnya dimulai dari usia 15 tahun. Sampai ke usia pensiun. Sampai ke usia pensiun. Berapa usia pensiun? Lihat. Undang-undangnya ada menyebutkan berapa. PP tentang jaminan pensiun berapa. Undang-undang 13 menyebut berapa. Peraturan kerja para masing-masing dari institusi-institusi atau perusahaan-perusahaan kerja itu berapa menetapkan usia pensiun. Ya, jadi angkatan penduduk usia kerja ada meliputi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Siapa yang bukan angkatan kerja? Nah, ini dulu yang kita lihat. Ada 3. Anda yang berusia 15 tahun ke atas menjadi bukan angkatan kerja ketika Anda masih sekolah dan kuliah. Sekolah, kuliah, itu bukan angkatan kerja. Atau Anda udah selesai kuliah, nggak kerja, mengurus rumah tangga. Nah, ini MRT, mengurus rumah tangga. Ini ada jumlah-jumlahnya di bawahnya. Yang perempuan, ya, atau yang laki-laki nggak kerja, dia mengurus rumah tangga, itu termasuk kategori bukan angkatan kerja. Kalau istilahnya di dalam hukum kependudukan, ini sebetulnya 2 ini ya, yang sekolah, yang kuliah, dan MRT, ini disebut sebagai angkatan kerja potensial. Kenapa gitu? Karena sewaktu-waktu mereka bisa terjun ke dunia kerja. Gitu. Ini angkatan kerja potensial nih, yang sekolah dan mengurus rumah tangga. Dan yang lainnya itu jumlahnya ada 8 jutaan. Siapa itu? Yang cacat, disabilitas, nggak bisa bekerja, yang pensiun, kemudian yang sakit berkepanjangan. Itu bukan angkatan kerja, dikategori sebagai bukan angkatan kerja. Nah, yang berikutnya, yang angkatan kerja.
jumlahnya ada 133. Ini data tahun 2020 ya. Jumlahnya ada 133 jutaan di Indonesia saat ini. Ya, sehingga kalau di persentase dari jumlah 197 itu adalah 67%-nya. Itu angkatan kerja yang terkategori dua. Satu yang bekerja, dua yang menganggur. Lihat, yang bekerja adalah 126 jutaan. Yang menganggur 7 jutaan. Nah, kalau ini kita gabung, menganggur, sekolah, dan mengurus rumah tangga, maka yang produktif itu cuma 126 jutaan, sedangkan yang menganggur atau yang tidak bekerja, jumlahkanlah ini. 40 jutaan tambah 16 jutaan tambah 7 jutaan. Nah, berarti yang produktif 126.515 juta 119 orang. Itu angka, itu bicara angka ya. Dan kita sekaligus bicara tentang apa itu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, dimulai tadi bahwa angkatan kerja itu berusia 15 tahun. Nah, berarti anak ada di situ. Ya, 15, 16, 17. Yang di situ masih kategori anak. Nanti dari sini mungkin muncul pertanyaan pada benak kalian ya, silakan. Kemudian kita lihat profil ketenagakerjaan kita. Dari yang bekerja tadi dan yang kemudian menganggur. Bekerja itu dalam dua pola hubungan kerja. Yang satu bekerja secara formal di lapangan formal, kerja formal, ya. Yang kedua bekerja tapi dalam lapangan kerja yang informal. Mana yang lebih tinggi? Ternyata adalah yang bekerja di lapangan informal. Yang formal 44,28% dari jumlah yang tadi, sedangkan yang informal itu 55,72%. Ya, yang kategori dalam yang formal nanti bisa dilihat bahwa yang berusaha sendiri ya, yang buruh tidak tetap, buruh atau karyawan, pekerja bebas di pertanian. Ini nanti kita lihat kategorinya mana yang dia formal dan informal. Ini bisa. Ya. Kemudian dari situ, dari data yang tadi maksudnya ya, yang lulusan pendidikannya juga kelihatan nih. Ternyata kita memang juga masih tinggi yang di sekolah dasar, yang sekolah dasar atau lebih rendah dari sekolah dasar ya, masih 39,66% tuh. Yang SMP 17,88%. Nah, mana yang menganggur paling tinggi? SMU 28,4%. SD meskipun dia tinggi ya, tapi yang menganggur ternyata lebih sedikit. Yang lulusan SD lebih tinggi, tapi yang menganggur lebih sedikit dibanding yang SMU. Ini kalau dari sisi kalau dari sisi ekonomi pembangunan ya, ilmu ekonomi pembangunan ini sebetulnya nggak bagus. Jadi kita akuilah Indonesia juga kontur atau struktur ketenagakerjaannya juga masih tidak menguntungkan dari sisi tingkat pendidikan, keterampilan, keahlian. Kalau dilihat dari data ini. Kan sayang yang SMU itu justru lebih banyak yang nganggur ya, ketimbang yang SD malahan. Nah, itu nanti kenapa itu bisa dikaji dari beberapa aspek. Berikutnya. Oke. Faktanya, ya ini fakta yang diperoleh dari BPS, yang diolah dari Sakernas. Saya nggak nemu tahun yang lebih mutakhir kecuali yang 2011-2014. Makanya ini yang saya tampilin. Ya karena memang survei atau pencacahan jiwa oleh BPS itu kan
memang tidak setiap tahun ya. Nah, makanya yang mutakhir saya lihat 2014. Ini data dari Kemenaker juga. Bagaimana data tentang pekerja anak di Indonesia? Coba dilihat per tahunnya ini. 2011, 2012, 2013, dan 2014. Apakah ada kecenderungan menurun secara signifikan? Untuk laki-laki, ada perempuan juga, untuk kota dan untuk desa. Nah, jadi ini antara kota dengan desa jumlahnya kalau dijumlahin harus sama ya dengan jumlah laki-laki dan perempuan. Lihat misalnya kalau dia laki-laki 4,82, ini tingkat ya. Kalau tingkat mungkin pakai persentase ini kan. Nah, ini dia. Jumlah CLR itu adalah jumlah pekerja anak dibagi jumlah penduduk usia 10 sampai 17 tahun dikali 100%. Nah, ini dia angkanya. 4,8 adalah hasil dari pembagian jumlah pekerja anak dibagi jumlah penduduk usia 10 sampai 17 tahun lalu dikali 100%. Itu CLR-nya. CLR ya. Nah, laki-laki berapa? 4,82% di tahun 2011 dan seterusnya. Lihat, ada kecenderungan menurun. Berapa persen ini penurunannya? Apakah ini cukup signifikan? Nah, begitu juga perempuan. Perempuan lebih sedikit ternyata dari laki-laki. Persentasenya 3,62 tahun 2011, di 2014 menjadi 2,26. Untuk wilayah kota, ya, baik laki-laki maupun perempuan, jumlahnya 3,80 di tahun 2011. Di 2014 2,42. Jadi angka penurunan kalau kita lihat secara tahun ke tahun. Di pedesaan ternyata lebih banyak dari yang di perkotaan, 4,64%. Di 2014 masih di angka 3,11%. Ya. Baik. Di sini ada kategoris. Anak adalah di sini kategori CLR-nya itu adalah semua anak yang bekerja di usia 10 sampai 12 tahun tanpa melihat jam kerjanya. Anak usia 13 sampai 14 yang bekerja, jam kerja lebih dari 15 jam per minggu. Anak usia 15 sampai 17 yang bekerja, jam kerjanya lebih dari 40 jam per minggu. Kalau 40 jam per minggu berarti ini udah seperti orang dewasa. Yang boleh berapa rupanya Undang-Undang 13? 3 jam per hari kalikan. 3 kali 6 berapa? 18 jam. Usia yang berapa itu? Usia yang antara 13 sampai 15 tahun. Karena 16 sampai 17 tahun itu udah dianggap bekerja seperti layaknya orang dewasa. Tapi di sini dia pakai yang rate-nya 15 sampai 17. Sedikit berbeda ya dengan Undang-Undang 13 ini seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan untuk penduduk Indonesia 2015 sampai 2020 ada kelompok umur, nah ini nggak terlalu signifikan, nggak perlu sekali ini. Ini, yang ini. Untuk usia, untuk anak ya, pekerja anak ini. Dari data terpadu, dari Kementerian Tenaga Kerja juga ini, kita lihat per provinsi. Bagaimana Sumatera Utara? Sebetulnya ini tabel saya cuma mau ngeliatin Sumatera Utara dibanding provinsi lain ya. Ini cuma bisa tampil 20 provinsi. Sumatera Utara ternyata cukup tinggi. Perempuan 2.873. Laki-laki 3.170. Ya, dibanding dengan Aceh, Sumatera Barat, dibanding dengan yang lain. Menang sedikit Jawa Barat dan menang signifikan Jawa Tengah.
Ini 2 provinsi yang sangat padat penduduk, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Timur termasuk. Padat-padat penduduk dan banyak industri. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak industri. Ya, lihat, ini posisinya Sumatera Utara. Nah, jadi kalau di mana aja sih kategori dia bisa bekerja, di mana aja masuk dia melakukannya di yang kita anggap sepertinya itu pekerjaan yang bukan pekerjaan gitu ya, bantu orang tua kita lihat sepertinya dia, tapi ternyata dia itu adalah masuk kategori anak yang bekerja. Kita lihat komitmen Indonesia nih, apa sih komitmen negara kita ini? Dengan menyebutkan bahwa masa depan tanpa pekerja anak. Ya, kalau secara yuridis kita tampilin ini beberapa. 1, ratifikasi konvensi ILO 138 tentang batas usia minimum. Ini udah diratifikasi lewat Undang-Undang 2099. Kemudian ada konvensi nomor 182 pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk anak. Ini Undang-Undang nomor 1 2000 sudah diratifikasi. Ya, kemudian adopsi dari 2 konvensi itu masuk ke Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian Undang-Undang 13 tentang tenaga kerja, ketenagakerjaan, ini juga sudah menyebut di dalamnya ada beberapa pasal tentang anak. Nah, kemudian Kepres, ini adalah kebijakan dari eksekutif ya, dari Presiden untuk mempercepat penghapusan pekerja terburuk anak. Maka dibuatlah Komite Aksi Nasional KAN. Penghapusan bentuk pekerja terburuk anak. BPTA ini bentuk pekerjaan terburuk anak. Kepresnya nomor 12 2001. Yang kemudian ini mereka ada membuat semacam peta jalan dan seterusnya ya. Kita lihat. Oke, ini masih pengertian kembali. Anak adalah yang berumur di bawah 18 tahun. Anak dalam konsep yang Komite Aksi Nasional ini yang membuat ya. Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, kemudian anak yang bekerja. Beda anak yang bekerja dengan pekerja anak dia bedakan. Apa itu anak yang bekerja? Apa itu pekerja anak? Anak bekerja, anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, melatih tanggung jawab, disiplin atau keterampilan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek dan di luar waktu sekolah, serta tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya, eksploitasi ekonomi ya, eksploitasi ekonomi, tenaga ya. Ini bisa jadi misalnya anak yang bekerja untuk kebutuhan minat dan bakatnya, termasuk yang ditempatkan untuk melatih keterampilannya dan dia syaratnya jangka waktunya pendek atau bukan untuk konteks pendidikan tapi dalam konteks dia membantu orang tua tetapi hanya melatihnya saja bertanggung jawab dan disiplin kerja. Tetap kategorinya jangka waktu pendek. Kalau dia membantu orang tua dan terus-menerus, itu di data BPS dia itu sebetulnya adalah pekerja keluarga. BPS akan mencantumkan dia adalah pekerja keluarga, bekerja untuk keluarga, membantu keluarga. Ada kategori itu dalam catatan BPS. Nah, bagaimana pekerja anak? Definisi mereka Komite Aksi Nasional ini apa? Pekerja anak adalah setiap pekerja anak adalah setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan intelektualnya. Nah, jadi di sini pekerja anak itu yang masuk dalam definisi hukum, ya, yang memiliki hubungan hukum dengan pihak lain untuk melakukan pekerjaan. Maka istilah atau nomenklatur yang digunakan itu pekerja anak, bukan anak yang bekerja.
kategori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini juga ada di Undang-Undang 13 ya. Apa itu? Segala bentuk perbudakan dan sejenisnya. Ya. Seperti penjualan dan perdagangan anak. Kerja ijon itu adalah kerja di sistem pertanian ya. Tapi tujuannya adalah untuk membayar utang. Jadi kerja nggak dibayar supaya dianggap utangnya lunas atau utang keluarganya lunas. Penghambaan. Serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata. Ini termasuk kategori bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Ya, yang B, pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi atau pertunjukan porno. Ya, ini seringkali sangkutannya dalam tindak pidana trafficking sebetulnya. Ya. Anak-anak yang ditempatkan, diperjalankan, dipindahkan dari lokasi satu, di lokasi awal ke tempat lain dengan iming-iming tawaran pekerjaan, tapi kemudian bekerja dalam bidang-bidang yang termasuk dalam kategori yang B ini. Atau yang C, pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan-kegiatan terlarang. Misalnya perdagangan obat-obatan, produksi obat-obatan. Ya, sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan. Kemudian pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral si anak. Tahun 1990-an itu pernah terjadi, Sumatera Utara menjadi trending topik dengan pekerja anak, praktek perbudakan pekerja anak, yaitu di Jermal. Itu kerjanya di laut dan berhubungan dengan perikanan. Ya, ternyata di situ banyak pekerjanya itu adalah anak-anak. Itu sampai ke internasional terdengar. Bahkan karena peristiwa itu sempat beberapa peristiwa mengikutinya. Misalnya kemudian Indonesia, beberapa produk Indonesia itu ditelaah asing oleh pihak asing ya yang concern terhadap perlindungan pekerja anak dan menyatakan bahwa banyak negara itu harus memblokade atau melarang masuknya barang-barang produksi asal Indonesia karena terkategori dikerjakan oleh pekerja anak. Trimedan itu pernah. Ya, Trimedan itu pernah dilarang diekspor karena isu sosial itu, ya, isu sosial tentang pekerja anak. Nah, di dalam Undang-Undang 13 2003 sebetulnya pengaturannya itu sudah cukup menjerat ya bagi pengusaha. Kalau dia mau mempekerjakan anak, maka pasal 68 sebetulnya sih menyatakan tidak boleh gitu. Dilarang. Dilarang pengusaha itu mempekerjakan anak. Itu pasal 68. Tapi pasal 69 dan seterusnya itu menyatakan boleh menggunakan anak sebagai pekerjanya asal ada izin orang tua, asal jam kerjanya 3 jam per hari, tidak mengganggu jam sekolahnya, upahnya dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang, dia diawasi oleh orang tua atau walinya, jenis pekerjaannya bukan pekerjaan berat, dan pekerjaannya harus dipisah dari pekerja dewasa. Nah, yang melanggar itu atau bahkan yang melakukan merekrut pekerja anak tanpa izin, pidanalah sanksinya. Nah, itu dalam Undang-Undang 13 2003. Sekarang anak kita anggap sudah selesai, itu bahan untuk anak, bahan diskusinya ya. Sekarang yang kita lihat yang perempuan. Ini ada beberapa tampilan foto. Ya, apa yang bisa kita lihat di sini? Kita lihat bahwa perempuan
sepertinya masih marginal dalam sistem kerja. Sebentar ya, saya akan ganti slide-nya. Tetap nggak ada, harus yang ini juga. Gini, semua yang Anda lihat di gambar ini sebetulnya mereka melakukan pekerjaan. Tapi yang banyak dikerjakan oleh perempuan ini, ya meskipun di situ ada tampilan gambar laki-laki ya, tetapi dominasinya ini perempuan. Seringkali perempuan itu dijadikan tenaga kerja yang murah, bahkan sangat murah. Dengan apa? Dengan menanamkan kepercayaan pada mereka bahwa ini adalah pekerjaan sampingan. Ini pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang, untuk nambah penghasilan keluarga. Akhirnya tertanam pada benak mereka. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran pada mereka, baru mereka tersadar, oh ternyata hasil kerja kami itu diekspor ya ke luar negeri. Iya benar, yang mana? Bisa. Ini udang-udang ini juga bisa termasuk bagian dari itu. Satu, yang kedua ini kertas-kertas sembayang, ya, yang biasa digunakan di mana itu di kuil, di apa istilahnya untuk orang Buddha ya? Wihara, Bu. Ini wihara, ini anak-anak ini terlibat ini anak-anak ini terlibat di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena orang tuanya kan ngambil pekerjaan itu tadi. Ya, ngambil pekerjaan dibawa ke rumah, terlibatlah semua anak-anak. Karena apa? Semakin banyak dia menghasilkan, semakin cepat dia dapatkan uangnya. Sistemnya borongan. Terlibatlah semua anak-anak ini. Bahkan dia bisa bawa anak-anak lainnya untuk ngikut bantu orang tuanya. Ini keterampilan loh. Coba deh, saya udah pernah nyoba menggunting ini dan kalah cepat dengan mereka. Ya, guntingnya harus tajam, ini polanya juga harus sempurna, kalau tidak nanti pihak perusahaan akan komplain, dipotonglah borongannya, upah borongannya. Nah, yang ini nih, yang jok Baby Walker ini merek terkenal loh. Ini merek terkenal dari sebuah perusahaan yang ada di Indonesia, bahkan diiklankan oleh artis nasional nih. Ya. Tapi ini dijahit di rumah-rumah. Lihat tuh, mereka lesehan di ruang-ruang tamunya. Kerjanya rame-rame sambil ngobrol tapi kerja. Tapi nggak bisa juga ini ngobrol. Kenapa? Ini karena butuh keahlian menjahit nih. Ini harus rapi, polanya harus sesuai. Ada yang cacat, kalau cacat dikembaliin nggak dibayar. Ditanggung oleh pekerja. Mesin jahitnya punya siapa? Mesin jahitnya punya si ibu-ibu ini. Kalau rusak mesin jahitnya gimana? Ya udah dibetulin sendiri pakai upah yang udah dibayarin itu. Jadi nggak terhitung. Kalau dia misalnya ke Cucuk Jarum beli hand saplas itu pakai uang siapa? Ya uang sendiri. Kalau pakai listrik untuk mesin jahitnya, ya listrik sendiri. Gitu. Ini yang informal ya, sektor yang informal. Bagaimana dengan yang formal? Itu tadi saya sebetulnya tadi sebenarnya sudah menambah satu slide untuk pekerja formal, tapi ternyata nggak tersaving. Saya cerita aja gini. Di undang-undang yang formal tadi itu sudah disinggung oleh moderator. Tadi gimana tentang yang hak untuk menyusui anak? Itu yang kerjanya di sektor formal ya. Saya nggak cerita cuma yang swasta, pabrik-pabrik enggak. Saya juga cerita yang di sektor yang pemerintah. Kalau di sini ada yang ASN.
Punya hak enggak ketika habis pasca cuti melahirkan 1,5 bulan itu kemudian masuk kerja, dia masih harus menyusui anaknya yang masih sangat bergantung pada ibunya. Bagaimana itu? Kesempatan itu diberikan atau tidak oleh pihak pemberi kerja atau pihak perusahaannya? Harusnya ada. Kenapa? Undang-Undang 13 menyebut itu. Berikanlah waktu ya untuk pekerja yang sedang menyusui. Nah, lalu bagaimana aplikasinya? Silahkan dirundingkan, masukkan dalam kesepakatan formal ataupun lisan. Kalau lisan atau tertulis. Kalau yang mau tertulis, masukkan dia dalam perjanjian kerja bersama yang diatur atau dibuat oleh serikat pekerja dengan perusahaannya. Kalau yang lisan ya udah kesepakatan saja dengan pihak pekerjanya. Nah, itu harusnya dimiliki. Perspektif itu harusnya dimiliki oleh pihak si pemberi kerja atau pihak perusahaan. Supaya apa? Karena perempuan dia punya double punya peran yang yang juga tidak hanya sebagai dia itu adalah tenaga kerja, tapi juga dia itu peran untuk meneruskan kualitas anak bangsa. Anak-anak yang dilahirkan kemudian disusui oleh ibunya secara medis bahkan sudah terbukti jauh lebih kuat daya tahannya, jauh lebih kuat kecerdasannya, dan jauh lebih kuat moralitasnya. Kenapa? Karena sambil menyusui si ibu biasanya ikut turut berdoa, turut menyapanya, sehingga itu merupakan meskipun anak itu belum secara kemapanan saraf-sarafnya belum tumbuh pesat, tapi sebetulnya dia sudah paham bahwa dia akan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu untuk hak menyusui. Untuk hak lainnya, cuti perempuan lainnya adalah cuti haid, cuti melahirkan, atau keguguran kandungan. Ribut sekarang tentang cuti haid akan dihapuskan dan seterusnya. Saya nggak mau berkomentar terlalu jauh. Kenapa? Saya nggak dapat draftnya yang resmi dari pemerintah. Ya, bahkan belum dimasukkan dalam lembaran negara. Ya, tapi kalau itu sempat dihapuskan, berarti ini adalah kemunduran luar biasa bagi Indonesia. Kenapa? Karena biasanya dimulai untuk melahirkan anak, reproduksi harus sehat. Reproduksi perempuan harus sehat dulu supaya dia bisa mengandung anak yang sehat. Kehamilan juga begitu. Nah, jadi ketika itu kemudian dikonstruksikan dalam sebuah undang-undang, maka Undang-Undang 13 menyebut tidak boleh ada kerja malam untuk perempuan yang hamil. Tapi dengan syarat, ada syarat dari keterangan dokter. Nah, ini juga ambigu sebetulnya. Harusnya tegas aja, ya udah ketika dia mendapatkan atau memegang surat keterangan sedang hamil, maka stop, dia tidak boleh shift malam untuk yang kerjanya shift. Ya. Nah, cuti haid itu kapan? Biasanya 2 hari dalam 1 bulan. Ya, 2 hari dalam 1 bulan. Dan kemudian undang-undang yang sekarang itu menyebutkan harus juga ada yang merasakan sakit haid, dia merasakan sakit, kemudian ada surat dokter, itu dia cara untuk melakukannya. Beda dengan undang-undang sebelumnya itu ya memang ya jadi jatah aja gitu, 2 hari perempuan yang haid boleh ambil cuti. Nah, riset saya ketika tahun 2001 riset saya itu tentang pekerja perempuan itu yang dikeluhkan oleh pihak perusahaan adalah para pekerja itu memang setiap bulan jadinya ambil jatah 2 hari untuk cuti, padahal dia bisa jadi haidnya itu kapan, tapi ngambil cutinya kapan, nah gitu. Itu yang kemudian dijadikan alasan perubahan Undang-Undang 13 menjadi cuti haid diberikan 2 hari ketika si perempuan merasakan sakit dan berarti harus dengan surat keterangan dokter. Sebelumnya tidak. Nah, itu yang kita lihat. Jadi seperti apa sebenarnya anak dan perempuan dalam hubungan kerja gitu ya. Anak dan perempuan dalam hubungan kerja jelas merupakan faktor produksi yang membantu perusahaan untuk meningkatkan hasil produksinya, jelas. Dan dianggap kenapa perempuan dan anak itu bisa lebih digemari? Ya, karena anak dan perempuan lebih mudah dan lebih manut, serta perempuan lebih teliti dalam kerja. Itu secara budayanya.
ya nggak cerewet karena memang udah ditanamkan gitu kan dalam pikirannya, ini kan kerja sampingan, ini kan kerja yang nambah-nambah income keluarga, maka dianggap yang memberi kerja itu pahlawan. Sebetulnya harusnya kebalikannya, Andalah pekerja-pekerja inilah yang jadi pahlawan untuk produktivitas di pihak perusahaan. Saya kira itu saja pemaparan saya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya kembalikan, moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu atas paparannya. Tadi dari paparan Bu Agusmida terdapat 2 poin, yaitu mengenai perlindungan terhadap anak dalam hubungan kerja dan begitu juga perempuan. Tadi juga untuk anak tadi sudah ditampilkan secara visual bahwa mengenai statistik Sumatera Utara itu salah satu provinsi terbesar yang di dalamnya terdapat pekerja anak atau anak yang bekerja gitu. Terus yang kedua hubungan kerja terhadap anak itu seringkali atau kerap cukup rentan karena di dalam beberapa hal terdapat potensi untuk terjadinya perbudakan modern maupun perdagangan. Terus yang kedua yang mengenai perempuan juga tadi Bu Agusmida lebih fokus terhadap pekerja perempuan yang di sektor informal yaitu pekerja rumahan, bahwa di pekerja rumahan pun juga seringkali terjadinya ada praktik eksploitasi. Contohnya seperti foto-foto yang ditampilkan oleh Bu Agusmida tadi mengenai alat-alat produksi yang seharusnya itu disediakan perusahaan, itu disediakan sendiri oleh perempuan gitu. Ketika ada kerusakan atau lain segalanya itu ditanggung sendiri oleh perempuan. Nah, ini kan sebenarnya cukup membingungkan dalam hubungan kerja jika kita hanya membaca secara teks, tapi di lapangan begitulah praktiknya. Mungkin itu 2 poin yang saya paparkan, nanti kita eksplor lebih lanjut. Kepada teman-teman, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan bertanya dengan cara menuliskan di pertanyaannya di kolom komentar atau langsung berbicara juga bisa. Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Oke. Ini Bu ada pertanyaan pertama dari Tommy, yaitu mengenai eksploitasi anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai pengertian eksploitasi anak. Apakah eksploitasi anak dalam audisi Jarum? Nah, audisi Jarum ini Bu maksudnya lomba badminton itu sudah tepat disebut sebagai eksploitasi anak. Nah, untuk melatar belakangi dari pertanyaan Tommy itu beberapa bulan yang lalu ada sedikit isu yang mencuat ke publik mengenai Komisi Nasional Perlindungan Anak, kalau saya tidak keliru itu mengomentarin mengenai audisi yang dilakukan oleh Jarum, yaitu audisi badminton, karena baju yang dipakai anak itu terdapat sponsor Jarum, yaitu produk rokok. Itu Bu untuk pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, nanti langsung bisa dielaborasi aja pertanyaan Bu dari Lija, yaitu mengenai apakah anak yang bekerja sebagai aktor atau artis atau pekerja profesional masuk kategori anak yang bekerja atau pekerja anak, dan apakah pengusaha yang mempekerjakan anak dalam bidang tersebut tunduk pakai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika kita lihat saat ini banyak anak menjadi artis atau aktor, jelas jadwal syutingnya pasti lebih dari 3 jam. Oke. Itu Bu pertanyaan kedua dari Lija, mungkin untuk melatar belakangi kita bisa kasih contoh seperti anaknya ini Bu ya, Raffi Ahmad itu Rafathar, sampai anaknya itu beberapa kali itu ikut iklan dan beberapa kali juga membuat film gitu. Nah, itu dalam hubungan kerja bagaimana sifatnya? Itu Bu ada 2 pertanyaan, silakan untuk dijawab. Baik, makanya saya kasih judul sebenarnya ada hubungan kerja ya, karena hubungan kerja itu ada unsurnya, ada unsur pekerjaan, ada unsur upah, dan ada unsur pengusaha ya Dios ya, unsur hubungan kerja ada di pasal 1 ya, angka Bu. 15. Iya. Ya kan? Ada pekerja, ada
ada upah, ada pekerjaan, dan ada pengusaha. Artinya bahwa yang masuk kategori hubungan kerja itu dia memang harus bekerja di situ, harus terlihat siapa yang pemberi kerjanya. Kemudian pekerjaannya itu adalah subordinasi. Artinya subordinasi bahwa pekerjaan itu diperintahkan caranya diberikan, begini harus pekerjaannya, jam kerjanya begini, kalau kamu pekerjaannya tidak sesuai dengan perintah itu, maka akan ada sanksinya gitu ya. Nah, sekarang untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin yang kedua dulu yang tadi dari Liza. Untuk pekerjaan anak artis, itu sebetulnya Undang-Undang 13 menyebut ada pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, ya. Itu memang dibedakan dengan yang hubungan kerja yang dalam konteks formal tadi. Nah, sekarang kita lihat untuk yang mengembangkan bakat dan minat, tapi dia kemudian mengisi acara. Dia dikelola oleh siapa si anak ini? Dikelola oleh sebuah manajemen. Manajemen itu kan sebuah perusahaan itu. Lihat definisi perusahaan dalam Undang-Undang 13. Ya. Yang menjalankan sebuah usaha. Ya. Yang menjalankan sebuah usaha dan dia kemudian memberikan upah atau fee untuk itu. Nah, dia anak itu berada dalam sebuah manajemen dan manajemen itulah yang mengelola dia. Apakah kemudian bisa ini dia disebut sebagai anak yang dia ini anak yang bekerja atau anak pekerja anak nih? Kalau anak yang bekerja kan tadi jangka waktunya nggak boleh panjang tuh. Dan dia hanya sekedar untuk mengembangkan bakat minat supaya bertambahlah keterampilannya. Nah, tapi kalau dia pekerja anak, ya sudah pasti dia itu akan bekerja sesuai koridor Undang-Undang 13, ya kan? Di Undang-Undang 13 itu ada aturan-aturan khususnya, termasuk tentang hak anak untuk mendapatkan bayaran dan tentang pengaturan upahnya. Dan tentu saja kalau dia bekerja di sektor entertain 3 jam itu tidak akan tercapai gitu karena biasanya akan lebih, bahkan dia akan kerja di jam-jam sekolah, bahkan dia akan kerja di malam hari yang dimana waktu-waktu itu sebenarnya terlarang untuk anak ya. Nah jadi prakteknya bagaimana sekarang izin orang tua ada di situ, bahkan yang mengelola itu orang tuanya sendiri, misalnya kalau yang dicontohkan si Dios tadi ya. Nah jadi tidak akan ada aduan, pasti tidak akan ada aduan. Nah, beda kalau kemudian anak yang dipekerjakan di tempat lain, kemudian kedua orang tuanya ngaduin, ini perusahaan sudah melanggar hak-hak anak. Nah, di situ nanti hukumnya. Tetapi kalau secara generalnya, yaitu sebetulnya anak sudah bekerja. Nah, anak yang kerjanya sebagai artis itu tadi, dia sebetulnya udah bekerja di situ. Bekerja sama siapa? Bekerja sama manajemennya. Manajemen itu kategori perusahaan iya. Kenapa? Karena dia masuk dalam pasal 1 Undang-Undang 13 yang menyebutkan definisi tentang pengusaha. Pengusaha dan perusahaan. Nah, jadi nanti kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan hak pekerja itu, silakan. Kalau mau keperdataan berarti kan berdasarkan perjanjian mereka. Perjanjian yang dibuat oleh pihak manajemen dan pekerja anak plus orang tuanya. Nanti kalau mau diajukan sanggahan dengan Undang-Undang 13 ya lihat bisa. Tapi kita harus pelajari nanti ke kronologis dan hal-hal yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Ya. Nah, untuk yang kasus Jarum yaitu memang karena sebetulnya kan produk rokoknya itu yang kemudian di ini masyarakat ya Komisi Perlindungan Anak kan yang menyebutkan bahwa anak jadinya tereksploitasi untuk mengiklankan produk rokok yang sebetulnya rokok itu harus dijauhkan dari anak. Kalau masalah programnya sendiri itu sebenarnya sudah lama ada gitu program mereka untuk mencari bakat anak-anak yang memiliki bakat di bidang olahraga itu.
Nah, persoalannya ternyata ketika dilaksanakan mereka menggunakan kostum yang membawa label, dan label itu kemudian berkaitan dengan sebuah produk yang harusnya itu jauh dari anak, yaitu rokok. Nah, jadi di situ apakah memang ada eksploitasi? Nah, gambarannya bahwa anak tereksploitasi itu kan tadi harusnya menggunakan kriteria-kriteria ya, yang tadi udah saya sampaikan. Nah, ada satu kriteria bahwa mereka kemudian diekspos untuk kebutuhan meningkatkan produk digunakan untuk menjual atau memperkenalkan produk sebuah perusahaan. Jadi sebetulnya yang perbuatan itu yang sebetulnya dianggap oleh Komisi Perlindungan Anak itu yang salah gitu. Bukan tentang pengambilan program untuk pelatihannya. Karena itu sudah program yang lama itu sebetulnya dilakukan, pencarian bakat untuk anak-anak yang punya bakat di bidang olahraga itu. Nah, jadi perspektif dari perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini adalah anak, itu yang digunakan oleh Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anaknya. Nah, jadi bahasa eksploitasinya di situ ya eksploitasi untuk meniadakan hak anak, ya hak anak untuk jauh dari perbuatan yang sebetulnya itu terlarang untuk anak, yaitu merokok, sebetulnya, kan gitu. KPAI memandang dari situ, ya, bukan dari sisi tenaga kerjanya. Bisa dibedakan kan? Kalau nanti ke tenaga kerja udah pasti nanti arahnya bukan mengenai penggunaan label Jarum sebagai sebuah perusahaan produksi rokok, tapi nanti berkaitan dengan upah, kemudian imbalan, atau tentang kontrak ini mereka, kontrak kerja kalau itu ada gitu loh. Gitu. Silakan Dios. Oke, makasih Bu. Tapi mungkin yang jarum tadi itu salah satu unsurnya mungkin karena ada nih Bu ya, unsur pengiklanan gitu di baju itu yang dipakai oleh anak. Iklan iya. Iya. Teman-teman masih ada yang ini yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Tapi mungkin saya dulu Bu ya, saya ada pertanyaan khusus. Saya tuh kalau nongkrong ini Bu di Pasar Baru, Jalan Pasar Baru, mungkin teman-teman di USU tahu itu Pasar Baru ya. Itu mulai dari sekitar bulan 3, bulan 4 sampai sekarang itu banyak anak-anak itu bawa jualan keripik itu setiap malam, dan itu jumlahnya lebih dari 10 sampai 15 orang Bu gitu. Nah, pernah ketika saya tanyai mereka memang dipaksa oleh orang tuanya gitu. Dan ketika mereka ngejual kerupuk itu ke kedai-kedai itu ada mungkin orang dewasa yang mengawasin gitu, mengawasi anak-anak itu. Nah, itu sebenarnya Bu mungkin saya lebih ke arah penegakan hukumnya Bu ya, karena itu saya pikir udah memang betul-betul terjadi ini pelanggaran terhadap hak anak. Itu sebenarnya bagaimana Bu? Itu kan di Sumatera Utara juga ada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kalau nggak salah itu. Di Medan juga kalau nggak salah ada juga di Kota Medannya. Itu sebenarnya Bu untuk melakukan penegakan hukum terhadap hal-hal seperti itu tugas siapa dan bagaimana bagaimana dia Bu gitu. Karena juga beberapa kali saya nengok lebih dominan itu kinerjanya dinas sosial untuk permasalahan mengenai anak daripada dinas perempuan dan anak gitu. Itu aja Bu. Ya, bentar ya. Oke.
Ya itu fenomena yang mudah ditemukan ya, dia makanya sebenarnya jumlah pekerja anak yang kemudian masuk dalam membantu orang tua, kemudian juga secara mandiri juga mereka turut serta dalam aktivitas ekonomi itu sangat banyak sekali di Indonesia ya, seperti tampilan data tadi di awal. Nah, penegakannya gini. Kalau misalnya sudah punya perda ya, perda tentang perlindungan anak, coba dicek masing-masing provinsi, itu sebetulnya nanti bisa masuk ke pengawasannya oleh Satpol PP, itu penegakannya. Termasuk juga nanti kalau untuk dinas-dinas, kalau dinas tenaga kerja tentunya tidak bisa juga nanti ke pengawas tenaga kerja, karena sepertinya mekanismenya kalau pengawas tenaga kerja itu harus ada aduan dulu gitu. Jadi mereka nggak bertindak seperti satuan polisi Pamong Praja yang ada di daerah-daerah. Nah, jadi ada yang versi harus melalui aduan, ada yang memang penegakan karena penegakan perdanya. Ya, lalu bagaimana dengan pemerintahan daerah yang nggak punya perda perlindungan anak? Ya, itu tadi. Siapa nanti yang bisa berlaku untuk mengangkutin anak-anak itu, ya, menangkapin anak-anak itu, kemudian membinanya, ya, sesuai dengan mekanisme, kemudian memanggil kedua orang tuanya, ya, untuk kemudian anak-anak itu tidak boleh lagi turun ke jalanan. Nah, jadi memang syaratnya dorong perda anak. Nah, selain itu ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah sikap untuk sosialisasi melalui pendekatan sosial ke orang-orang tua. Nah, kembali lagi persoalannya keterpurukan ekonomi keluarga kadang itu yang menyebabkan anak-anak itu harus diikut sertakan, dilibatkan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi yang harusnya tidak seperti itu. Anak adalah anak yang harus mendapatkan lingkungan untuk dia belajar, untuk dia bermain, bukan untuk dia bekerja, apalagi dalam tekanan. Gitu. Jadi kalau untuk penegakannya tadi yang ditanya, yaitu kalau untuk di daerah, salah satu tokoh yang paling penting ya Satpol PP, tapi syaratnya Satpol PP itu kan menegakkan perda dia, peraturan daerah atau peraturan wali kota, ya, atau peraturan gubernur atau peraturan dari wali kota, perwal, ya, perda tingkat 1 atau perda provinsi atau perda kabupaten kota. Nah, makanya didorong itu di tiap daerah untuk melahirkan perda perlindungan anak. Ya, nah itu kalau untuk penegakannya. Dinas tenaga kerja nggak bisa bertindak untuk nangkepin, itu nggak bisa. Yang bisa dilakukan ketika misalnya Dios ngaduin ada perusahaan X itu menggunakan pekerja anak, itu bisa laporin, karena itu nanti masuk ke secara ilegal ya, mengakukan praktek pekerja anak secara ilegal, bahkan untuk pekerjaan yang kategorinya terburuk untuk anak misalnya. Nah, aduan itu harus masuk dulu, baru si pengawas tenaga kerja itu bisa bergerak. Itu yang kita agak ininya ya untuk aspek penegakannya, karena pengawas itu sebetulnya meskipun tanpa aduan, kalau dia menemukan langsung di lapangan, dia juga harus melakukan penegakan itu. Tapi sayangnya tugas pengawasan itu ternyata dilakukannya tidak berkala, tetapi insidental, manakala ada aduan. Banyaklah di negara kita ini untuk aspek penegakan hukum itu yang harus diperbaiki sebetulnya, termasuk tentang inspection labor itu, pengawas tenaga kerja itu. Ya, karena tugas pengawas tenaga kerja semuanya tentang pekerja anak, pekerja perempuan, tentang upah nggak boleh di bawah ketentuan, tentang jam kerja nggak boleh jam kerja panjang. Banyak sebetulnya tugas pengawas tenaga kerja, tapi lagi-lagi
dengan segala kelemahannya, bahwa mereka jumlahnya sedikit, perusahaannya banyak. Kalau tidak ada aduan, mereka nggak bergerak. Padahal harusnya ya ada istilahnya itu pengawasan berkala. Tapi pengawasan berkala pun mereka itu ternyata random. Nggak semua perusahaan. Random aja itu nanti. Yang penting satu pengawas udah ngawasin, udah masuk di bulan ini 5 perusahaan. Selesai, kelar. Random. Satu pengawas harusnya berapa ratus tuh. Mungkin lebih dari 100 perusahaan. Ribut lah. Gimana kami mau kerja 100 dalam setiap ngunjungin perusahaan, mana nggak ada fasilitas kendaraan lagi. Macam persoalan kita di kita itu, persoalan pengawas tenaga kerja itu tidak hanya mengenai minimnya sumber daya manusianya, pengawasnya, mengenai fasilitas pengawas yang juga minim, dan anggaran. Ternyata anggaran untuk pengawas juga tahun ke tahun itu tidak pernah bertambah dari APBN. Nah, itu dia. Dan fenomenanya memang banyak sekali ya sekarang anak-anak itu ya, karena kebutuhan ekonomi dia, keterpurukan ekonomi. Dan masa pandemi ini sebetulnya kajian yang menarik untuk menelaah itu. Apakah ada dampak ya? Udah pasti ada sebetulnya. Asumsi kita kan pasti ada nih, kalau kita penelitian sosial kita pakai asumsi. Udah pasti ada dampak dari pandemi terhadap penggunaan pekerja anak untuk terjun dalam dunia kerja ya. Karena kita asumsikan terjadi banyak PHK yang mana orang tuanya yang dulu bekerja menjadi tidak bekerja. Atau kemudian yang punya usaha kemudian kolaps dan seterusnya. Asumsinya pasti meningkat nih anak yang bekerja. Termasuk pekerja anak. Ya. Jadi kalau nulis skripsi nanti jangan jauh-jauh deh, banyak kok hal-hal menarik di sekitaran kalian itu yang bisa kalian lihat. Tinggal aspeknya mana yang mau kalian telaah. Aspek administrasi negara kah, aspek pidana kah, aspek keperdataannya kah, gitu. Silakan Dios. Oke, apakah baik. Saya sudah menjawab? Oke, dah. Terima kasih Bu. Berarti yang saya lakukan, saya harus melakukan penyelidikan sendiri Bu ya, baru ngadu gitu. Iya. Kamu kalau untuk pengawas gitu. Jadi kalau untuk pengawas dia harus ada aduan. Karena jarang ya yang kemudian penindakan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan itu murni itu adalah temuan dari pihak pengawas. Biasanya prinsip negara itu gini, kalau tidak ada yang mengadukan tentang kerugian, maka orang yang punya hubungan kerja itu dibiarkan karena dianggap itu saling menguntungkan gitu, dalam tanda petik ya, saling menguntungkan. Ada orang yang kerja yang kemudian dibayar upah dan dia nggak ngelihat bahwa upah itu apakah harus sesuai peraturan atau tidak. Yang penting yang menerima pekerjaan itu bersedia, tidak menyanggah. Yang penting daya belinya meningkat atau ada, bukan meningkat, ada daya belinya. Jadi prinsipnya jadi ekonomi makro. Yang penting daya beli masyarakatnya terjaga gitu loh. Oke, baik Bu. Jangan-jangan negara yang melakukan eksploitasi ya. Aduh. Baik Bu. Jangan negara. Aduh. Cukup lengkap. Ya menarik. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Tapi sebelum itu Bu, saya punya satu pertanyaan lagi Bu. Jadi saya di tahun 2019 pernah iseng-iseng itu meneliti beberapa panti asuhan Bu gitu. Terkait mengenai bagaimana pemenuhan hak anak gitu. Karena kan spesifik diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan mengenai panti asuhan ini ada PP-nya gitu Bu. Saya lupa nomor dan tahunnya. Tapi sempat saya teliti dan saya baca bahwa panti asuhan itu hampir 90% itu di Kota Medan itu milik swasta, bukan milik negeri atau milik pemerintah Kota Medan. Setahu saya itu di Kota Medan itu cuma ada 2 panti asuhan milik Kota Medan, selainnya itu swasta. Nah, saya Bu menemukan sedikit praktik yang dimana orang tuanya ini Bu, dia nggak mampu untuk
untuk menyekolahkan anaknya, terus diantarin, dipindahkan ke panti asuhan. Nah, di panti asuhan ini, panti asuhan kan dia tentunya kalau swasta dia pasti punya sektor usaha atau bisnis untuk memenuhi kebutuhan pantinya gitu. Karena di dalam PP yang saya sebutkan tadi juga dijelaskan bahwa panti asuhan itu tidak boleh hanya bertumpu kepada APBD, kepada anggaran pemerintah. Dia harus punya harus mampu membiayai. Jadi beberapa panti asuhan yang saya temukan, Bu, mereka punya bisnis-bisnis, contohnya seperti cuci mobil, cuci kereta, dan beberapa seperti usaha mikro kecil menengah gitu, Bu. Nah, banyak dari usaha-usaha itu pekerjanya dan yang pekerjanya itu anak gitu, Bu. Itu sebenarnya bagaimana, Bu? Karena ketika saya benturkan si pemilik yayasan dan pemilik panti asuhan kepada undang-undangan perlindungan anak, mereka secara gampang menjawab, ya kalau kami nggak menjalankan bisnis ini dan dikerjakan anak-anak ini, mereka nggak bisa makan gitu. Jadi saya pikir cukup dilema gitu, Bu. Menurut pengalaman Ibu bagaimana untuk praktik begitu, Bu? Iya, jadi itu ke konsep yang tadi ya, kalau dia anak yang bekerja gitu kan, di situ bagian gitu, jadi bagian dari praktikum gitu. Jadi lembaganya itu panti asuhan yang kemudian mengelolanya dengan swadaya, dengan biaya mandiri, biaya masyarakat, kemudian mendirikan unit-unit usaha yang di dalamnya itu harusnya tujuannya adalah untuk melatih keterampilan si anak. Nah, jadi konteksnya adalah anak yang bekerja tetapi tidak dengan waktu yang permanen, dan juga harus ada semacam training yang harus dilakukan. Misalnya itu kan juga mencuci mobil, itu kan sebetulnya juga keahlian ya. Ditambah lagi itu juga untuk memperkenalkan teknologi misalnya. Jangan berorientasi untuk melakukan usaha door smear hanya dengan manual, tapi sudah mulai harus dikembangkan ke si anak itu bagaimana nanti kalau kamu punya usaha seperti ini, tapi kamu dengan berbasis teknologi gitu. Itu harusnya diisi dengan yang begitu sehingga komplit bahwa pantai asuhan itu adalah merupakan lembaga untuk pendidikan sekaligus untuk pelatihan bagi keterampilan anak. Nah, sekarang kan persoalannya jangkauan pengawasannya siapa kan gitu. Nah, peran kita sebetulnya bagaimana kita menyadarkan para pengelola itu bahwa di dalam diri anak itu ada sisi hak anak yang lain. Oke lah, anak itu Anda pelihara, Anda punya SOP, Anda punya cara kerja pengelolaan panti asuhan, tapi ingat, anak itu punya hak loh yang lain. Anak itu harus berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, satu. Yang kedua, anak itu juga harus dikenalkan bahwa dia punya hak untuk menikmati masa kecilnya. Jangan kita rampas bahwa anak itu kemudian memasuki dunia orang dewasa yang sudah harus bertanggung jawab untuk kelangsungan ekonomi, termasuk kelangsungan ekonomi panti asuhan di mana dia bertempat tinggal. Jadi tanggung jawabnya tidak ke dia gitu. Tapi kalau anak itu digunakan dalam proses kerja-kerja di unit-unit kerja panti asuhan itu hanya untuk pembekalan untuk meningkatkan keterampilan, silakan. Nah, batasannya mana? Jenis kerjanya, jam kerjanya, dan jelas bahwa itu dilakukan adalah tahap per tahap untuk mengembangkan pengetahuan. Gitu. Jadi jangan cuma untuk melahirkan anak-anak yang pandai nyuci sepeda motor secara manual saja, tapi bagaimana supaya ini harus berkembang, atau manajemen keuangannya, pengelolaannya, keuangannya bagaimana nih? Kalau kamu begini maka berapa yang harus kamu saving, berapa yang harus kamu gunakan untuk membeli bahan baku lainnya, berapa yang kamu gunakan untuk kamu kelola nanti seandainya kamu ini makin berkembang, kamu harus mengambil tenaga kerja dan seterusnya gitu. Nah, jadi konteksnya harus dalam konteks pendidikan dan pelatihan.
Itu yang harus kita sadarkan pada para panti asuhan itu. Silahkan niat baik itu terus dijalankan, tapi kita harus juga awasi bahwa di dalamnya tidak boleh ada perampasan terhadap hak anak. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Teman-teman lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya? Iya, tidak terasa 1 jam 10 menit juga ya sudahnya. Iya Bu. Tadi on time kan? Iya. Ya. Udah 2 Jadi SKS. dengan daring ini sebetulnya ketepatan waktu itu lebih terjamin. Hujan-hujan kita tetap bisa ngumpul on time. Kalau enggak kan ada yang macet di jalan ya kan? Iya. Karena faktor penjanggalnya cuma jaringan Bu. Iya, itu saja. Oke Bu, mungkin ini teman-teman nggak ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin langsung aja Bu untuk menyampaikan pendapat akhir Ibu sebelum kita tutup. Iya, jadi kepada yang hadir hari ini mungkin ada tambahan sedikit wawasan ya untuk kemudian Anda punya pencerahan dan juga punya sisi pandang yang kemudian bertambah. Ketika Anda melihat ada sekitar Anda itu ada anak atau perempuan yang melakukan aktivitas pekerjaan. Karena seperti yang saya gambarkan tadi, itu yang pekerja rumahan itu sangat banyak sebetulnya. Tidak hanya di daerah pedesaan, tapi daerah perkotaan ada. Banyak, bahkan di perkotaan yang banyak itu. Ya, dan di situ mereka dijauhkan dari pihak pemberi kerja atau pihak perusahaan. Kenapa? Karena yang menstok, mensuplai barang-barang ke tempat-tempat kerja itu adalah agen-agen yang bukan pihak perusahaan. Jadi tidak akan ada hubungan kerja formal mereka. Padahal ya pekerjaannya itu biasanya juga ada yang untuk ekspor. Nah, contoh yang pernah booming di Indonesia itu Nike, sepatu. Kemudian celana-celana jeans merek terkenal. Itu gimana cara kerjanya? Gini, yang pasang resleting itu nanti misalnya si Sesio yang ngagenin nih untuk pasang kancing doang. Belum nanti kalau yang pasang yang untuk sakunya, yang jahit sakunya itu orang yang lain tuh. Si Tommy misalnya, dia agennya. Tommy dan Sesio tidak akan pernah buka sama si pekerja bahwa dia itu bekerjanya untuk siapa. Hanya mereka berdua yang tahu. Dan mereka yang kemudian menentukan harga terhadap si pekerja. Kalau pekerjanya bersedia menerima X rupiah, maka mereka Sesio dan Tommy itu dapatkan fee dari selisih yang mereka minta ke perusahaan. Ya, jadi negara Chile, negara Filipina, Vietnam, termasuk Indonesia, India itu mengalami praktek pekerjaan seperti ini dan itu dikerjakan oleh multinational company. Ya. Nah, itu kemudian diikuti oleh pengusaha-pengusaha lokal. Ya. Nah, jadi seperti itu kondisinya kalau untuk anak dan perempuan. Jadi mudah-mudahan hari ini bertambahlah perspektif itu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaan-pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Dios. Baik, terima kasih Bu. Tidak terasa 1 jam lebih sudah berjalan kuliah kita. Kalau dikonversikan ini mungkin 2 SKS ya. 2 SKS kuliah umum kita diberikan gitu. Dengan berakhirnya paparan yang disampaikan oleh Bu Agus Mida, berakhir juga lah seri kuliah umum yang dilaksanakan oleh Klinik Hukum Anak dan Perempuan. Kepada teman-teman yang telah hadir dari seri pertama sampai seri ketiga, kami ucapkan terima kasih. Klinik ini dilakukan mungkin di awal udah ada penjelasan yang mengenai klinik ini, tapi saya paparkan sedikit lagi bahwa klinik ini diadakan dan dikonsepkan untuk membawa mahasiswa hanya tidak mengetahui secara tekstual atau teoritis saja, tapi bagaimana mahasiswa mengetahui problematika yang ada di lapangan atau bukti-bukti empirisnya begitu. Mungkin dari seri pertama itu seri yang dibawakan oleh Bu Rosmalinda mengenai perempuan dan anak yang termarginalkan. Di seri kedua yang dibawakan oleh Bu Marlina mengenai restoratif justice, dan seri ketiga yang dibawakan oleh Bu Agus Vida mengenai hubungan kerja anak dan perempuan. Mungkin ketiga seri ini nanti teman-teman akan sedikit menambah pengetahuannya mengenai bagaimana
problematika di lapangan terhadap perempuan dan anak yang sering menjadi tidak menjadi topik utama pembahasan dari ilmu hukum itu sendiri gitu. Terakhir teman-teman, nanti kuliah umum kita ini akan kami publikasi di akun YouTube Imara Fausu. Jadi kepada teman-teman nanti jika ingin mengulang lagi kuliah umum kita ini nanti bisa ditonton di situ gitu. Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Aguswida karena telah mau meluangkan waktunya dan membagi ilmunya kepada kami dan teman-teman sekalian. Terakhir sebelum kita tutup, saya harapkan kepada teman-teman untuk membuka kamera karena kita akan foto bersama gitu sebagai bahan publikasi. Mari teman-teman dibuka kameranya. Oke, udah semua ya dibuka kameranya. Saya ambil tag fotonya di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi. Nampak gigi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Terima kasih telah hadir. Terima kasih Terima kasih Bu Aguswida. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.